Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan program CNC Bubut yang saya kerjakan di CNC Lathe Simulator. Nah, program ini menunjukkan langkah-langkah pemotongan mulai dari awal sampai finishing untuk hasil akhir yang halus. Nah, langsung saja pertama-tama yang kita lakukan adalah menyeting benda kerjanya. Nah, kita pilih yang tabung ini. Nah, kita akan masuk ke menu workpiece parameter. Dan di sini kita akan mengatur diameternya dalam satuan milimeter ya. Ini saya setting ke 78. Ini bisa disetting sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kalau kebetulan ini 78. Dan untuk clamp length itu artinya panjang benda kerjanya ini. Untuk clamp length saya setting 20. Nah, ini bebas juga, terserah kalian. Untuk 3D model color ini untuk warna benda kerjanya. Ini bebas juga. Untuk saya pilih warna merah. Kemudian kita ESC. Kemudian kita masuk ke tool parameter. Kita akan mengatur pemahatannya itu seperti apa. Nah, kita pilih yang ini. Dan kita akan masuk ke menu tools parameter. Di sini cuma ada 2. Biar gak ada 2, kita klik yang ini. Tool type-nya menjadi eksternal. Nah, akan muncul menu-menu seperti processing type, insert shape, inscribed DIA, terus nose radius. Nah, untuk processing type-nya kita tetap pilih turning ya. Nah, ini maksudnya kita untuk mengatur identitas pahatnya. Nah, kemudian kita akan mengatur insert shape-nya menjadi 35 derajat. Nah, di insert shape ini kita atur 35 derajat untuk mengatur bentuk dan sudut potongnya. Oke, terus untuk nose radiusnya ini kita atur menjadi 0,4. Nah, nose radius ini untuk mengatur lengkungan pahatan kita. Nah, itu untuk M-nya M3 tetap pakai right hand, terus untuk sudutnya 93. Nah, M3 ini untuk mengatur putarannya searah jarum jam. Langsung saja kita SC langsung ke kodenya ya. Kode-kodenya. Ini saya langsung salin saja karena tadi saya sudah menulis satu persatu. Ini langsung saya salin karena durasi ya teman-teman. Nah, sekarang saya jelaskan kodenya satu persatu. Nah, G201 ini berarti G201 ini digunakan untuk mengatur satuan milimeter. Nah, artinya semua nilai X, Y, Z, dan fit akan dihitung dalam satuan milimeter. Ini untuk mengatur satuannya. Untuk G40 untuk membatalkan kompensasi pahat. Artinya mesin tidak bisa melakukan koreksi offset jari-jari. Nah, untuk G99 ini adalah fit per revolution. Artinya umpan dihitung berdasarkan milimeter per putaran spindle, bukan per menit. Nah, kita langsung jalankan ke sini. Nah, ini untuk tahap pertama ini di baris 1, 2 itu mulai persiapan ya. Untuk G50 ini artinya G50 untuk membatasi kecepatan. Nah, S3
3000 ini adalah kecepatannya. Jadi maksimal S30 ini 3000 ini artinya kecepatannya maksimal 3000 rpm. Kecepatan spindle-nya ya, teman-teman. Nah, mesin ini berarti tidak boleh melebihi kecepatan 3000 rpm spindle-nya. Dan untuk kode T0101 ya, ini juga masuk persiapan. Artinya pemilihan pahat. Nah, mesin mengganti tool aktif ke pahat 1 dengan kompensasi yang tadi sudah disesuaikan. Nah, setelah persiapan ini selesai, kita masuk ke G96. Nah, G96 ini artinya mengaktifkan constant surface speed. Artinya mesin menyesuaikan putaran agar kecepatan potong tetap konsisten meski diameternya berubah. Nah, untuk S200 ini kecepatan potongnya 200 mm per menit. Nah, untuk M03 spindle berputar searah jarum jam kayak tadi ya. Nah, proses ini berputar dengan kecepatan 200. Otomatis menyesuaikan nih rupa hasil yang rata. Nah, langsung kita zoom dulu. Nah, kita masuk ke ini. Kemudian, nah ini sudah mulai, udah diatur kecepatannya, udah mulai persiapan. Terus untuk G00 adalah rapid move. Nah, rapid move ini adalah gerakan cepat tanpa memotong. Nah, pahatan ini bergerak sini tanpa memotong. Terus untuk X80 dan Z10 ini artinya posisi awal pahatan itu di koordinat X80 mm dan koordinat Z 10 mm. Nah, kita lanjut. Nah, sudah diatur. Nah, untuk G73 artinya siklus kasar otomatis. Nah, ini kita mulai proses rogging. Nah, ini rogging atau pemotongan bertahap. Nah, untuk U15-nya lebar area kasar ini di sumbu X. Artinya untuk W15 panjang area kasar di sumbu Z. Untuk R5 artinya tarikan mundur pahat antar langkah 5 mm. Nah, artinya kita sedang menyiapkan proses rogging cycle ya. Pahat akan memotong bentuk kerja dalam beberapa langkah maju dan mundur secara otomatis. Nah, kemudian kita ke G73. Nah, G73 tadi seperti tadi. Dan untuk P100 ini, H200 ini artinya batas blok siklus. Nah, artinya mesin hanya membaca bentuk antara dua blok ini dari N100 ke N200. Dan untuk U1.5 adalah sisa diameter untuk finishing atau diameternya berarti 1,5 mm. Untuk W0.05 itu sisa panjang untuk finishing yaitu 0,5 mm. Dan untuk F3.9 artinya feed rate kasar. Artinya feed rate kasarnya sama dengan 3,9 mm per rev. Nah, mesin ini mulai
pemotongan kasar ya di sini. Nah, dipotong. Nah, tadi di mana tadi? Nah, tadi di sini ya. Tadi di sini. Nah, nah, kita sampai di M100 D000 X20 Z2 F2.35. Artinya apa? N100 ini adalah nomor blok awal untuk logging finishing tadi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh G00 X20 Z2. Artinya gerak cepat ke posisi awal potong. Ini gerakan cepat ke posisi awal potong. Kemudian dilanjutkan baris ke-9 ada G01 W strip 2. Artinya apa? G01 adalah gerak potong linier. Dan W strip 2 itu maju 2 mm ke arah Z negatif. Artinya pahat mulai memotong sejajar sumbu Z sepanjang 2 mm. Nah, untuk baris ke-10 ini ada G01U15. Artinya G01 kan seperti tadi ya. Kita langsung ke U15. U15 artinya gerak potong ke arah sumbu X sejauh 15 mm. Artinya proses pahat keluar diameter benda kerja, bentuk sisi atau bahu yang berbeda maksudnya. Untuk baris ke-11 ada G01 W strip 20. Nah, saya akan jelasin yang W strip 20-nya aja. W strip 20 artinya gerak potong ke arah Z negatif sejauh 20 mm. Nah, proses ini adalah proses pemotongan lurus memanjang ke belakang benda kerjanya. Lalu kita lanjutkan ke baris 12. Nah, baris 12 ini G03. Dan G03 ini apa? G03 adalah artinya gerak melingkar berlawanan jarum jam. Nah, dan untuk X62 Z strip 45 artinya itu titik akhir lintasan busurnya. Nah, R15 ini adalah radius busur 15 mm. Nah, di proses ini mesin membuat lekukan radius 15 mm. Biasanya bagian transisi antara diameter besar dan kecil. Dia lanjut ke baris 13. Ini nggak bisa kita operasi lagi. Nah, ke baris 13 kita ada G01 Z strip 50. Artinya ini adalah gerak lurus ke arah Z negatif hingga minus 50 mm. Artinya proses ini menyelesaikan bagian belakang benda kerjanya. Untuk baris ke-14 ada N200 G01X80. N200 nomor blok tadi ya, nomor blok akhir bentuk tadi. Kemudian X80 ini artinya kita menaikkan pahatnya ke koordinat X sama dengan 80 mm. Artinya proses ini adalah pahat keluar dari benda kerjanya atau udah mulai selesai roggingnya.
proses loginnya udah mulai selesai. Kemudian kita masuk ke baris 15 adalah ada G00 X80 Z10. Nah, ini ada di proses ini mulai proses gerak cepat menjauh dari posisi potong ini ke posisi yang aman. Jadi biar nggak kena benda kerjanya lagi, jadi pahatanya nih mulai menjauh ke posisi yang menurutnya aman. Ini jadi udah mulai selesai finishing. Untuk baris ke-16 ada T0101. Artinya ini proses di mana memastikan tool 1 tetap aktif untuk finishing. Kayak tadi juga ada. Nah, untuk baris 17 ada G70 ini G70 P100 H200. Nah, G70 ini artinya siklus finishing otomatis. Nah, untuk P100 H200 seperti tadi ya, menggunakan bentuk dari blok N100 sampai N200. Artinya proses ini proses di mana mesin mengulang lintasan bentuk kasar sebelumnya, tapi kali ini hanya mengambil sisa potongannya. Sisa potongan tadi ada di U1,5 dan W0,5 dengan kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi. Nah, ada baris 18 ini. Baris 18 ini G00 X80 Z10. Artinya proses ini dimana gerak cepat kembali ke posisi aman setelah finishing kayak tadi. Dan ada G28 U0 W0. G28 artinya pulang ke home position atau ke posisi 0 mesin. Untuk U0 dan W0 adalah gerakan dari posisi sekarang ke titik 0, 0x dan 0z. Jadi kayak kembali ke posisi awal di mana proses pahat otomatis kembali ke posisi parkir mesinnya. Jadi kembali ke posisi awal ya. Ini udah mulai proses mematikan mesin. Dan ini ada M30, artinya program selesai dan di reset. Artinya mesin siap untuk program berikutnya. Di proses ini mesin program berhenti, semua sistem di reset. Jadi mesinnya sudah berhenti secara otomatis. Nah, kembali ke posisi awal. Nah, mesin berhenti. Kemudian kalau sudah selesai seperti ini, kita pencet ini, kita simpan ya. Kita simpan ini, kita save as. Kita input nama filenya, kita namain bubut 78. Nah, otomatis akan tersave dalam format txt. Nah, save, sudah ke save. Kita lihat. Nah, sudah tersave. Kita tinggal open. Kalau misal kita save aja. Nah, kita lihat secara lengkap. Ini ada beberapa tampilan kamera ya teman. Nah, ini duanya ini. Ada yang seperti ini juga. Nah, ini menggambarkan pola-polanya. Terus saya lebih prefer yang ini. Nah, ini udah mulai halus. Ini tadi dari lingkungan yang kita atur ya teman-teman.
udah selesai. Nah, pada akhirnya kode-kode ini bukan hanya sekedar kode ya teman-teman, jadi setiap kode ini ada artinya. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.